Perkenalkan, nama saya Amanda Ayudri Andini. Saya Nadifatul Raudia Zahra. Saya Rista Selviani. Saya Andika Putri Nabila. Kami dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung. Kami dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam metode pembuktian dalam matematika. Penasaran sama materinya? Yuk simak video berikutnya. Metode-metode pembuktian dalam matematika. Menurut jenisnya, pembuktian dalam matematika dibagi menjadi 6. Ada bukti kosong, bukti trivial, bukti eksistensial, bukti ketunggalan, bukti pecah kasus, dan juga bukti menggunakan induksi matematis. Sedangkan menurut metode, pembuktian dalam matematika dibagi menjadi 2. Ada bukti langsung dan juga ada bukti tak langsung. Dalam bukti langsung terdapat bukti konstruksi langsung, sedangkan pada bukti tak langsung terdapat bukti kontraposisi dan juga bukti kontradiksi. metode pembuktian matematika bukti kosong. Bila hipotesis P pada implikasi jika P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi jika P maka Q selalu benar apapun nilai kebenaran Q. Karena implikasi akan salah ketika P-nya benar dan Q-nya salah. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran jika P maka Q. Contohnya, Anda dapat mempost video ini untuk membaca contohnya, karena saya akan langsung menjelaskan ke buktinya. Misal, A adalah himpunan kosong dan B adalah himpunan sembarang. Di sini saya akan menunjukkan bahwa jika X elemen A, maka X elemen B bernilai benar. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P salah, karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B, yaitu A subset B. Karena B himpunan sembarang, maka bukti selesai. Metode pembuktian matematika bukti trivial. Bila pada implikasi jika P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q-nya benar, maka implikasi ini benar apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, kita hanya menunjukkan bahwa Q benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran jika P maka Q. Contoh, buktikan jika 0 kurang dari X kurang dari 1, maka 0 kurang dari mutlak X per mutlak X plus 1. Bukti, karena pernyataan Q yaitu 0 kurang dari mutlak X per mutlak X plus 1 selalu benar untuk setiap X bilangan real, termasuk X di dalam interval 0,1, maka secara otomatis kebenaran pernyataan ini terbukti. Coba memasukkan nilai X yang terdapat pada interval 0 kurang dari X dan 0 kurang dari 1. Metode pembuktian selanjutnya ada yang namanya metode pembuktian matematika eksistensial. Jadi bukti eksistensial ini adalah bukti adanya suatu keberadaan. Nah, bukti eksistensial ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya bukti eksistensi konstruktif dan juga ada yang namanya bukti eksistensi non-konstruktif. Di mana pada bukti eksistensi konstruktif ini keberadaannya dapat kita ketahui secara langsung, sedangkan bukti eksistensi non-konstruktif keberadaannya tidak diperlihatkan secara langsung. Ada beberapa teorema atau preposisi yang dibuktikan cukup dengan menunjukkan keberadaannya. Misalnya begini, ada bilangan prima yang genap. Nah, kita buktikan. Di sini kita mengambil angka 2, di mana yang kita ketahui bahwa angka 2 adalah bilangan prima dan juga bilangan genap. Nah, bukti seperti ini adalah contoh dari bukti konstruktif, di mana keberadaannya dapat kita ketahui secara langsung. Yang kedua ada bukti eksistensi non-konstruktif. Contohnya, tunjukkan bahwa ada bilangan irasional X dan Y sehingga X pangkat Y adalah bilangan rasional. Kita buktikan. Kita mengambil akar 2 di mana akar 2 adalah bilangan irasional. Nah, anggaplah kita sudah membuktikan bilangan akar 2 ini. Sekarang perhatikan, apabila akar 2 pangkat akar 2 ternyata bilangan rasional, maka bukti selesai. Namun, bagaimana bila akar 2 pangkat akar 2 ini bukan bilangan rasional? Sehingga dapat diperhatikan bahwa akar 2 pangkat akar 2 apabila kita pangkatkan akar 2 lagi akan menghasilkan akar 2 pangkat akar 2, sehingga akan menghasilkan bilangan 2, di mana bilangan 2 merupakan bilangan rasional. Jadi salah satu pasangan X, Y dengan X sama dengan Y sama dengan akar 2, atau X sama dengan akar 2 pangkat akar 2 dan Y sama dengan akar 2 pasti memenuhi pernyataan yang dimaksud. Metode selanjutnya ada yang namanya metode pembuktian matematika ketunggalan, di mana dalam membuktikan ketunggalan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menunjukkan eksistensi suatu objek. Kemudian, tunjukkan bahwa solusi persamaan tersebut bersifat tunggal. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Terdapat bilangan real dengan tunggal solusi persamaan linear 2x sama dengan 4. Kita buktikan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyelesaikan persamaan ini terlebih dahulu.
sehingga dapat kita peroleh X sama dengan 2. Selanjutnya, kita buktikan bahwa X sama dengan 2 ini merupakan satu-satunya solusi dari persamaan 2X sama dengan 4. Misalkan, X1 dan X2 keduanya merupakan solusi persamaan dari 2X sama dengan 4. Maka, akan berlaku 2X sama dengan 1 dan 2X sama dengan 4. Ini kan sama-sama dengan 4. Nah, maka dapat diperoleh 2X1 sama dengan 2X2. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan X2. Jadi, X2 merupakan satu-satunya solusi dari persamaan linier 2X sama dengan 4. Ada yang kurang, jadi simbol dari metode pembuktian eksistensial itu seperti ini. Dan untuk simbol dari metode pembuktian ketunggalan itu seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah metode pembuktian matematika pecah kasus. Perhatikan bahwa kalimat jika P1 disjungsi P2 disjungsi Pn maka Q setara dengan kalimat P1 implikasi Q dan P2 implikasi Q, Pn implikasi Q. Jadi, untuk membuktikan kalimat pertama, dapat dibuktikan setiap kalimat PI maka Q untuk I adalah 1, 2, n. Cara pembuktian ini disebut pecah kasus. Buktikan bahwa n pangkat 2 lebih besar dari sama dengan n untuk setiap bilangan bulat n. Bukti, ambil P sama dengan n adalah sebuah bilangan bulat dan Q sama dengan n pangkat 2 lebih besar dari sama dengan n, sedangkan P setara dengan P1 disjungsi P2 disjungsi P3 dengan P1 sama dengan n adalah sebuah bilangan bulat dengan n kurang dari sama dengan negatif 1, P2 sama dengan n sama dengan 0, dan P3 sama dengan n adalah sebuah bilangan bulat dengan n lebih dari sama dengan 1. Jadi yang ingin dibuktikan adalah jika P1 disjungsi P2 disjungsi P3 maka Q. Untuk membuktikannya dipakai bukti pecah kasus, yaitu dengan membuktikan jika P1 maka Q atau jika N adalah sebuah bilangan bulat dengan N kurang dari sama dengan negatif 1, maka N pangkat 2 lebih besar dari sama dengan N. Ternyata benar. Jika P2 maka Q atau jika N sama dengan 0, maka N pangkat 2 lebih besar dari sama dengan N. Ternyata benar. Jika P3 maka Q atau jika N adalah sebuah bilangan bulat dengan N lebih besar dari sama dengan 1, maka N pangkat 2 lebih besar dari sama dengan N. Ternyata benar. Maka, jika P1 disjungsi P2 disjungsi P3, maka Q terbukti. Kemudian, metode pembuktian matematika bukti induksi matematika. Matematika dimulai secara deduktif, mengakibatkan sulitnya melakukan pembuktian secara induksi. Untuk itu, dibuatlah pendekatan langkah-langkah untuk membuktikannya. Langkah dimulai dengan menerapkan n bilangan asli pertama, kemudian melakukan generalisasi pada n sama dengan k, dan membuktikan kebenaran n sama dengan k tambah 1. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Diberikan barisan xn yang didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, Xn plus 1 sama dengan 1 per 2 dalam kurung Xn plus Xn min 1 untuk n kurang dari 1. Misalkan Pn sama dengan 1 kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan 2. Buktikan Pn berlaku untuk semua n anggota n. Buktinya, kita terapkan prinsip induksi matematika kuat untuk n sama dengan 1. Diketahui X1 sama dengan 1, jadi P1 benar. Diasumsikan P1, P2, Pk benar, yaitu berlaku 1 kurang dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan X2, 1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan 2, 1 kurang dari sama dengan X3 kurang dari sama dengan 2, 1 kurang dari sama dengan Xk min 1 kurang dari sama dengan 2, 1 kurang dari sama dengan Xk kurang dari sama dengan 2. Dari kedua kesamaan terakhir, 1 kurang dari sama dengan Xk min 1 kurang dari sama dengan 2, 1 kurang dari sama dengan Xk kurang dari sama dengan 2, bila dijumlahkan diperoleh 2 kurang dari sama dengan Xk tambah Xk min 1 kurang dari sama dengan 4, 1 kurang dari sama dengan 1 per 2 dalam kurung Xk ditambah Xk min 1 sama dengan Xk per 1 kurang dari sama dengan 2. Ini berarti P dalam kurung K tambah 1 benar, jadi terbukti Pn berlaku untuk semua n anggota n. Slide yang selanjutnya tentang metode pembuktian konstruksi langsung. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi P terhadap Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya dengan menggunakan P kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P terhadap Q benar di mana diketahui P benar.
seperti contoh berikut ini. Slide yang selanjutnya tentang pembuktian matematika metode kontraposisi. Perhatikan bahwa kalimat P terhadap Q setara dengan kalimat kontrapositifnya min Q terhadap min P. Jadi untuk membuktikan kalimat pertama dapat dibuktikan kalimat kedua. Cara pembuktian ini disebut pembuktian dengan kontraposisi. Seperti contoh berikut. Metode pembuktian matematika bukti kontradiksi. Metode ini unik dan tidak mudah diterima oleh orang awam. Dalam membuktikan kebenaran implikasi jika P maka Q dengan cara membuktikan negasi salah. Negasi jika P maka Q sama dengan P dan negasi Q. Agar kita membuktikan negasi salah, maka kita asumsikan dulu negasinya benar. Selanjutnya kita tarik kesimpulan. Contoh, buktikan pernyataan berikut. Jika 3n plus 2 bilangan ganjil, maka n bilangan ganjil. Bukti, P sama dengan 3n plus 2 bilangan ganjil, Q sama dengan n bilangan ganjil, negasi Q sama dengan n bilangan genap akan dibuktikan jika P maka Q benar. Asumsikan P dan negasi Q benar yaitu 3n plus 2 bilangan ganjil dan n bilangan genap. Misal, n bilangan genap, n sama dengan 2k dengan k elemen bilangan bulat. 3n ditambah 2 sama dengan 3 kali 2k plus 2 sama dengan 2 kali 3k plus 2. 2-nya dikeluarkan jadi 2 kali 3k plus 1 sama dengan 2m. Sehingga 3n plus 2 adalah bilangan genap. Sedangkan asumsinya tadi 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Karena asumsinya salah, maka pernyataan jika P maka Q benar.